Oke, untuk video kali ini kita akan masuk ke pengenalan CAM atau Computer Aided Manufacturing. Itu sebenarnya apa, kok dia bisa muncul tiba-tiba, padahal yang sering kita dengar adalah CAD atau Computer Aided Design. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya rekamannya ini pagi, saya rekamannya di Majalengka. Pada saat ini adalah kuliah pengganti dari hari Senin kemarin, tanggal 8 bulan 3 2021. Ini nanti mohon diperhatikan dulu karena nanti camp paling banyak adalah teori atau pergerakannya nanti seperti apa, caranya seperti apa yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Untuk pertama-tama saya akan pengenalan dulu ini untuk landasan teori. CAD adalah program komputer yang memungkinkan seorang perancang atau desainer untuk mendesain gambar rekayasa dengan mentransformasikan gambar geometris secara cepat. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu itu paling sering adalah menggunakan gambar teknik biasa. Jadi ada kertas, terus kamu gambar, habis itu kertasnya setelah digambar, terus nanti kertasnya harus gambarnya harus 2D, ada ukurannya, habis itu nanti ada 3D-nya, gitu-gitu. Nah, untuk CAD ini sendiri sebenarnya mempermudah, karena kan sekarang zaman komputer udah maju banget, jadi untuk CAD sendiri itu nanti gampangannya ini pensil sama kertasnya untuk orang desainernya kayak gitu. Nah, karena dia pensil sama kertasnya berarti sama memang penggunaannya adalah digunakan untuk gambar 2D menjadi 3D atau 2D dan 3D. Nah, kalau CAD itu cuma untuk gambar, kalau CAM itu apa? CAM itu adalah sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain dari CAD-nya ini sendiri yang dalam bentuk 3D sehingga dapat mengontrol mesinnya dengan bahasa biasanya G-code. Mesin NC numerical control machine jadi bahasanya pakai G-code. Berarti sebenarnya sistem CAD sama CAM ini sendiri itu biasanya ada di satu aplikasi desain. Aplikasi desainnya itu biasanya kalau yang dipakai di Unsik itu marketnya SolidWorks kayak gitu. Nanti ada SolidWorks Cam atau SolidCam atau nanti ada di dalamnya ada MasterCam kayak gitu. Karena sebenarnya yang kalian gambar, yang kita gambar dari CAD itu sebenarnya tidak semena-mena yang jadi gambar dok kayak gitu. Tetap harus dikerjakan menggunakan mesin kan. Tetap harus dikerjakan menggunakan tetap harus barangnya jadi karena memang tujuan dari desainer teknik itu adalah menjadikan ini barang nyata yang bisa digunakan sesuai dengan sistem yang diinginkan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus jadi memang siket sama cam ini itu digunakan untuk desain sama nanti mentranslate dari desain untuk menjadi bahasa ke mesin. Nah, CAM itu sebenarnya nggak cuma untuk itu juga, tapi juga bisa untuk finite element analysis. Finite element analysis sendiri, jadi dalam CAM ada banyak untuk translate jadi bahasa mesin, terus ada juga untuk finite element analysis. Jadi maksudnya finite element analysis adalah nanti gimana ini barang kuat nggak sih? Jadi nanti di analisis secara finite element, barang ini kuat nggak sih? Barang ini kalau tak kasih beban 1000, rusak nggak sih? Kayak gitu. Itu untuk finite element. Terus ada transfer panas atau heat transfer. Kalau di ujung sebelah A atau sebelah kanan itu nanti kena suhu 100 derajat, sedangkan di titik B sama C saya nggak boleh menyentuh uh, misalnya 30 derajat gitu, nggak boleh menyentuh di angka 50 derajat, berarti harus bentuknya seperti apa, atau materialnya dirubah seperti apa, itu bisa. Terus analisa tekanan atau analisa stres, ini yang paling sering digunakan di dunia teknik mesin. Nanti ada benda ditekan secara statis, statis itu sama, nggak dinamis, dinamis naik turun, ditekan secara statis, habis ditekan secara statis, habis itu nanti hasilnya seperti apa, pas ditekan secara statis, dia kuat apa enggak, patah atau enggak. Terus simulasi dinamis dari mekanik, misalnya pergerakan dari piston, gitu. Itu secara dinamis ya piston. Secara dinamis kenapa? Misalnya kepala piston ini kuat nggak sih? Ya, sebenarnya kalau tak gerakin dengan kecepatan berapa, gitu, dengan tekanan berapa. Nah ini pergerakannya ini bisa dianalisis, kayak gitu. Terus ada cairan dinamis atau analisis fluida. Jadi maksudnya dimaksud analisis fluida dalam misalnya
dia nanti kalau ada desain seperti ini dia ngalirnya kemana, nabrak apa, yang bikin berhenti apa, yang bikin buntet apa, lah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Terus sejarah CAD/CAM itu sebenarnya juga berpengaruh dari evolusi dari komputer ini sendiri. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa memang CAD itu sebuah aplikasi yang diturunkan dari kecanggihan sebuah komputer. Komputer sekarang udah canggih banget, makanya bisa sampai seperti ini. Terus di dalam industri penerbangan sebenarnya tahun 1950 itu dari SAGE, Semi Automatic Ground Environment, dari pertahanan udara USA itu sudah menggunakan komputer grafik dan mengubah informasi radar menjadi gambar komputer. Terus tahun 60 juga CAD sudah dipakai di General Motor. General Motor itu yang bikin Ford. Terus, General Motor itu yang bikin GMC, bukan Ford. Terus tahun 63 juga udah dipakai di universitas. Jadi untuk masalah komputer grafik. Nah, tapi di awal-awal berdiri, di awal-awal dia dibuat atau dibangun, ya sama logikanya. Jadi semua alat baru, semua alat yang memang itu adaptasi baru, ya pasti mahal. Jadi jarang yang pakai. Makanya sampai tahun 90 di Indonesia itu masih pakai gambar manual. Karena CAD-CAM mahal, udah komputernya mahal, aplikasinya juga mahal. Karena aplikasi yang sudah menyentuh CAM itu mahal. Kecuali nanti ada education license. Tapi kalau enggak, mahal banget. Gitu. Nah, Nah, pada saat tahun 1970 itu karena prosesor lebih cepat, jadi nanti hasil CAM-nya juga lebih cepat. Nah, kemampuan CAM ini sendiri banyak. Pertama, bisa manajemen basis data. Jadi database-nya itu seperti apa, terus bisa di-manage, kamu punya apa, namanya apa, dan lain sebagainya. Terus komputer grafik yang dimaksud adalah kalau aku gambar munculnya kalau ngopo, itu model matematis atau analisis yang tadi yang bisa stres itu berapa, ditekan patah atau enggak, itu model analisis. Dan akuisisi data dan kontrol. Jadi ada prototype basic, nanti proses produksinya, perencanaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk CAD/CAM ini sendiri sebenarnya perusahaan, suatu software yang memang dia bisa dimanfaatkan untuk macam-macam CAD. Sebut CAD, computer aided design, ya udah desain. Habis itu CAM, computer aided manufacturing, ya sudah. Berarti ini nanti produk bisa dibilang ya siap dia berangkat untuk masuk ke pabrik atau siap berangkat untuk digunakan langsung di lapangan kayak gitu. Nah, karena CAD/CAM ini itu jadi pekerjaan lebih mudah dan lebih murah kalau sekarang. Lebih mudah dan lebih murah yang saya maksud adalah, oh ya udah, karena ini si CAD/CAM ini apa namanya? Si CAD/CAM ini bisa merencanakan, bisa tahu, bisa apa ya? Bisa dibilang gampang untuk perencanaannya, terus kelihatan errornya di mana, berapa lama pengerjaan, harus pakai mesin apa lah, itu sebenarnya jadi output untuk apa namanya, output sorry, itu jadi output untuk perusahaan biar itu jadi jauh lebih gampang untuk CAD/CAM. Jadi pada saat perusahaan punya CNC misalnya gitu, oh tak advance nih, tak kasih CNC. Ya karena si aplikasi ini, si perusahaan ini ada CNC, ya udah karena ada CNC dia harus punya CAD/CAM gitu, harus ada gambarnya dalam bentuk CAD, habis itu nanti diekspor dalam bentuk CAM kayak gitu. Setelah diekspor dalam bentuk CAM, terus apa namanya, keluar jadi CAM, habis itu nanti harus dimasukin ke CNC biar nanti bisa dikerjakan, biar jadi benda nyatanya. Misalnya nanti di CNC adalah plat baja, di CNC adalah plat aluminium, atau di CNC adalah blok aluminium, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi keuntungannya menggunakan CAD/CAM adalah yang jelas respon cepat. Jadi memang pada saat menggunakan CAM itu ada waktu yang lebih singkat untuk perencanaan atau pembuatan suatu produk. Jadi desain manufaktur yang lebih fleksibel dan besar itu jelas lebih fleksibel, karena kalau nanti pada saat di dalam CAD sama CAM-nya itu error, oke, itu di dalam error nih misalnya gitu. Karena dia error, ya wis, berarti kudu diganti.
di dalam CAT tanpa menambah biaya. Sedangkan pada saat kalian percobaan langsung menggunakan benda asli, nambah biaya lagi. Terus, meningkatkan mutu produk dan menurunkan biaya produksi per unit. Ya, karena tadi fleksibel, kalau ada error bisa diganti, itu yang jelas meningkatkan mutu produk. Jadi revisi bisa jadi lebih sering daripada benda asli. Karena tidak mengeluarkan biaya atau hanya ada simulasi di dalam komputer itu jadi jauh lebih ngirit. Kayak gitu. Terus biaya produksi per unit berkurang, lah ya pasti. Karena dia di dalam komputer cok, misalnya beli software harganya berapa misalnya? 30 juta, 20 juta gitu. Oke, beli software 20 juta, ya udah, kamu mau salah kayak apapun ya udah di dalam software 20 juta itu nggak nambah lagi jadi 21 kalau error, terus error lagi jadi 22, nggak gitu ceritanya. Jadi 20 juta itu ya nganggo error barang, terserah sama desainernya. Kalau desainernya nggak pernah error, nggak error. Terus mengurangi kebutuhan untuk membuat prototipe fisik ya. Jadi tampilan untuk zaman sekarang 2021 ini udah maju banget. Itu tampilan fisiknya sudah atau tampilan 3D-nya sudah sangat bagus. Jadi tampilannya wis oke banget gitu. Kamu bisa bahkan render atau ya render bahasanya, render atau menggunakan environment di sekitarmu kayak gitu. Jadi kok tampilannya meh persis sekarang asli ini. Jadi bisa dibayangkan oh iya, ini benda bentuknya nanti seperti ini. Oh ini benda nanti jadinya seperti ini. Jadi nggak usah bikin prototipe fisik banyak-banyak, jadi murah biaya juga. Terus efisiensi penggunaan ahli yang langka, sebenarnya CAT sekarang nggak terlalu langka juga. Dulu mungkin masih langka, di buku ini dibuat. Sekarang nggak terlalu langka, cuma memang nggak banyak. Jadi lebih banyak. Dari zaman dulu itu memang lebih banyak tukang daripada engineer-nya. Kalau sekarang lebih banyak engineer-nya, tapi nggak bisa jadi engineer daripada tukang. Ya memang benar-benar jadi tukang bagus. Gitu ya. Terus aplikasinya itu jelas pertama itu karena dia penemuannya di industri penerbangan, berarti dia digunakan pertama kali paling gampang itu di industri penerbangan. Karena industri penerbangan itu maksudnya mahal. Udah peralatannya mahal, eh, apa namanya? Peralatannya mahal, terus eh, alatnya mahal, bahannya mahal, gitu-gitu kalau di dunia penerbangan. Makanya aplikasi pertama biasanya di dunia militer atau di dunia penerbangan. Terus industri otomotif itu yang paling agile, agile itu artinya yang paling butuh cepat, industri otomotif masuk. Habis itu analisa dinamis dan simulasi komputer untuk sistem mekanik itu jelas. Jadi pada saat di dalam otomatisasi itu membutuhkan analisis untuk sistem mekaniknya. Nah, di sistem mekanik ini nanti membutuhkan uh, sistem mekanik. Di dalam sistem mekanik ini nanti membutuhkan analisis dia geraknya kemana, nabraknya kayak gimana, dan lain sebagainya. Terus desain CAD-CAM untuk elektronika juga bisa, terus desain CAD-CAM untuk alat olahraga bisa banget, atau alat kesehatan. Untuk konstruksi bangunan ini sekarang juga udah mulai lumayan dipakai. Untuk pembuatan mold itu pasti, atau cetakan plastik, atau cetakan resin, atau cetakan apapun. Habis itu dan lain-lain. Dan memang CAD-CAM ini banyak digunakan di sekarang di lini apapun. Bahkan untuk pendidikan teknik mesin itu CAD sama CAM itu sangat dipakai karena dia kayak terstandar di lapangan itu menggunakan itu. Gitu ya. Sebenarnya terus produktivitas dan kualitasnya itu yang jelas karena mengurangi waktu, waktu fleksibel. Kalau error ada di dalam software saja itu berarti jelas efisiensi meningkat, itu jelas. Habis itu efektivitas pekerjaan, efisiensi pekerjaan itu meningkat. Kualitas meningkat selama memang itu day by day-nya diimprove, kualitas akan selalu meningkat. Terus fleksibilitas, jadi pada saat kamu tidak mau, misalnya desain A nih, bosmu nggak mau nih. Kalau nggak mau ya udah diganti aja desain B dengan mudah tanpa nambah biaya. Yaitu fleksibilitas. Produktivitas jelas meningkat, jadi yang tadinya harus dihabiskan waktu dengan gambar di kertas, habis gambar di kertas lalu apa namanya? Setelah gambar di kertas lalu nanti apa namanya? Sorry. Setelah gambar di kertas habis itu nanti dikasihin ke tukang, tukang yang gawe, habis tukang yang gawe baru nanti dicoba. Jadi kertas tukang gawe, kertas nah, itu kan habis biaya banyak, berarti produktivitas juga maksudnya rendah. Habis itu produktivitas
itu penilaiannya adalah keluaran dibagi masukan. Jadi produktivitasnya nanti bisa jadi angka berapa koma berapa. Misalnya pengeluarannya 1000, terus ternyata masukannya 100 gitu. 1000 bagi 100 gitu. Berarti semakin besar angkanya, semakin jelek produktivitasnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk video ini cukup sekian, jadi untuk pengenalan camp, nanti selanjutnya akan saya bahas di video atau di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.